Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita akan bahas pergerakan indeks kita hari ini maupun menu back close yang saya berikan kemarin ya, mau di grup umum, di grup Ecom. Akan saya kasih share screen-nya juga ya. Mungkin eh, sama dengan rekom-rekom saya yang saya berikan di grup Ecom akan saya bahas juga. Dan serta saham-saham yang di request oleh teman-teman grup yang ada bahasan saham akan saya bahas juga. Pertama kita bahas indeks kita. Saya sudah bilang indeks kita akan naik ya. Akan naik retest dan berhasil jebol 7150-nya. Ada potensi ke 7180 dulu sampai 7200. 7200 sudah ada titik krusial untuk indeks kita, kemungkinan akan terjadi koreksi koreksi ringan dulu. Kalau dia akan retest nih. Kalau saya lihat dia akan retest dulu 7180, 7200 dan kemungkinan akan kepentok di 7200 dan akan koreksi ringan dulu ke 7150 sampai 7100. Kemungkinan akan seperti itu. Tapi secara tren indeks kita sangat oke, hijau terus ya, naik terus. Kalau dia koreksi-koreksi ringan wajar ya, dan saham itu lagi uptrend. Saham itu lagi uptrend dan indeks kita juga sangat-sangat uptrend ya, tinggal dikawal saja. Kalau saya lihat indeks kita masih ada potensi untuk tes 7200 lah. Nah, 7200 kemungkinan akan terjadi koreksi ringan ya. Kemungkinan akan kepentok di sana dan turun ke 7150, 7100-nya. Selama masih di atas 7100 itu masih sangat oke untuk indeks kita ya. Oke, saya akan sedikit share screen ya. Ini menu buy close yang saya berikan di grup umum. Ini jelas ya. Ini tanggal 10 Agustus ya, jam 2.16. Saya infokan beli cak di 236, SL-nya 220, target 244 sampai 256. Ini ya, 10 Agustus. Saya berikan di grup umum sama jam 2:16. Ini juga saya share juga ya di grup Rekom. Otomatis saya sama jamnya 2:16. Jadi kalau saya mau share ke grup umum, pasti saya sama, nggak saya tunda. Ya, jadi kita bisa dapat barang di harga sama. Ini cak ya, 236. Dan closing kemarin ya sempat turun ke 232. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman sudah pada panik. Saya bilang kan SL-nya belum kena, masih jauh bos ya, targetnya juga di sini ya. Kita lihat hari ini caknya ya. Jadi saya juga share di grup umum ya, yang mau join grup umum silakan, link ada di deskripsi ya. Ya itu seminggu saya share biasa 2 2 sampai 3 hari lah ya, nggak setiap hari saya berikan rekomendasi di grup umum, tapi biasanya saya berikan. Hari ini saya tidak berikan ya, kemarin saya berikan ya. Kita coba lihat caknya hari ini ya. Saya suruh infokan beli di 236. Ya udah kita ukur sesuai area beli saya 236. Walaupun kemarin closing di 232 ya, closing 232. Ya jelas di sini closing di 232. Ini ya, turun, closingnya turun. Nih 232. Gak usah ukur di 232. Walaupun kemarin saya sempat suruh infokan untuk teman-teman di grup Rekom, kalau yang belum ambil cek beli saja di closing ya. Mungkin dapat lebih murah ya. Anggap saya kita ukur 236, gak usah 232. Kita sesuai fair saya, sesuai area beli saya 236. Ini 236 ya. Kita ukur naiknya hari ini. Anda sudah cuan hampir 6%. 5,8% closingan 252. Ya, tadi sempat naik ke 252. Ya, 252 Anda sudah hampir cuan 7%. Ya, anggap saya hitungan closing sekarang 250, Anda cuan sekitar ya 5-6%. Ya, untuk cak ya sudah lebih dari cukup ya. Jadi Anda juga dapat cuan begitu ya. Jadi ya saya suruh beli 236, saya ukur di 236 bukan di 232. Kalau ukur di 232 mah udah luber ya. Kita sesuai dengan area beli saya 232. Oke ya untuk cak. Jadi semua sudah cuan. Ya kalau ditanya masih oke ya masih oke. Ya masih oke apalagi bertahan di 240-nya, kemungkinan akan retest ke 254 sampai 264. 266 lah ya. 254 sampai 266 itu resistance terkuat untuk cak ya. 240 support sekarang untuk cak. Jadi kita sudah cuan lumayan ya. Dan hari ini saya tidak berikan grup menu backlist di grup umum, tapi saya berikan di grup Rekom. Saya suruh info beli, bentar ya, saya suruh info beli apa ya tadi? Bentar ini kah? Ini. Ya, Dewi ya, hari ini jelasnya tanggal 11 Agustus ya. Saya infokan suruh beli Dewi 141, batas amannya di 137 ya. TP1 144 146, TP2 dan sudah langsung cuan. Tadi sempat langsung naik ya. Jam 2.12 saya infokan, jam 2.41 dia sudah naik ke 147. Berarti kita sudah cuan. Kita lihat closingan hari ini untuk Dewi ini, menu backlist yang saya share di grup Rekom. Saya tidak berikan di grup umum karena grup umum kemarin sudah saya berikan. Jadi saya selang-seling saja.
Tidak setiap hari saya berikan di grup umum. Tapi kalau grup rekom itu menu swing juga ada, menu scalping juga ada, menu back close juga juga ada ya. Kita coba lihat Dewinya. Kita cek sedikit ya untuk Dewinya hari ini. Ini tadi baru diberikan tadi sore yang sudah langsung cuan ya. Closing saja Anda sudah cuan di 144 ya, sudah area TP saya ya, sudah TP terdekat saya. Tadi anggap saya Anda beli 142 deh ya. 142, anggap saja Anda beli 142 ya. Closing sudah cuan 2% lebih. Kalau tadi jualan 146, Anda sudah cuan hampir 4%. Ya, karena naik sampai 147. Ya, karena naik sampai 147. Kalau Anda kejual di 147, Anda cuan hampir 5%. Tapi kalau Anda jual 146 tadi, cuan sudah hampir 4%. Kalau Anda belum jualan, Anda masih cuan di atas 2%. Ya, itu untuk Dewi. Ini hati-hati saham tidak terlalu, ini saham baru, jadi saran saya tidak usah di hold karena ini bisa ARB berjilid seperti ini. Ya, cuan bungkus saja kalau tidak mau di hold ya, karena sudah cuan. Jadi saya persilahkan eh, teman-teman mau TP silahkan, nggak mau TP silahkan di trailing ya. Jangan Anda cuma modal nekat kawal-kawal tapi tidak ada trading plan-nya. Itu bahaya ya. Jadi intinya Dewi kita sudah cuan di atas 4% kalau kejual. Kau jualan tadi 146, tapi kalau belum jualan pun ada sudah cuan di atas 2% lebih. Ya, untuk Dewi. Nah, ini contoh eh, menu swing saya. Ya, ini salah satu contohnya. Kita sudah swing kemarin di MTR, sudah cuan 70%. Antam, kita sudah running, cuan hampir 50%. Ya, ASI. SII, saya tidak kasih plan, saya tidak kasih area TP-nya terlalu jauh. Ini swing-swing tidak panjang banget ya. Kita cari cuan 10% ke atas lah ya. ASII kalau saya suruh ambil tanggal 29 Juli ya. Plannya jelas. ASII plan swing 6.400 itu resist, kau jebol beli saja ya. Sempat jebol lalu turun ya. Kita tulis di sini. Kalau sudah ambil bisa tambah muatan di sini. Kalau tidak salah tidak sampai ke sini. Jadi rata-rata pembelian teman-teman di 6.400. Kalau mungkin ada teman-teman yang ambil di bawah itu, yang nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau saya hitungnya di 6.400, jadi tidak saya kurangi, tidak saya tambahin. Kita sesuai dengan plan. Ini targetnya, ya, ASI. Kita lihat hari ini ASII-nya. Ini contoh menu saham yang saya suruh infokan swing. Ya, kita lihat ASII. Apakah sudah naik? Ya, tanggal 29 Juli ya. Kita lihat tanggal 29 Juli di sini. Di sini. Di sini. Saya sudah infokan buy. Ya, 6.400. Ini closing saja kemarin masih di bawah itu. Tanggal 29 Juli ini ya. Closing saja masih di bawah 6.400 di 6.325. Oke, nggak usah hitung di sana. Kita hitung di 6.400 karena sempat break di sana. Ya, sempat break lalu turun lagi. Nggak apa-apa. Kita tetap hitung 6.400, tidak hitung di harga crossingnya di 6.325. Walaupun kemarin saya sempat infokan bahwa ASI sudah confirm GC tanggal 29 Juli ya. Saya sudah infokan begitu. Mungkin teman-teman ada yang ambil di 6.325, tapi saya hitungkan di 6.400 sesuai plan saya ya. 6.400 di sini. Ya, kita hitung berapa cuannya. Ya, kita ukur paskan dulu ya biar fair. Ya, 6.400. Ya sudah cuan hampir 10% ya. Tadi 7.000 harusnya kejual. Ya sudah cuan hampir 10%. Ya, dan itu sudah kena area TP kedua saya. Ya kita carinya nggak usah panjang-panjang lah kalau untuk ICI. Kita cari ya kisaran hampir 10%, udah boleh eksekusi lah ya. Jadi sudah cuan. Holdnya tidak lebih dari 2 minggu ya. Tidak lebih dari 2 minggu untuk ASI-nya. Ya saham bagus, saham santai, tidak usah di ini, tidak usah terlalu panik. BBC aja saya suruh swing hampir 2 bulan lebih, baru jalan. Ya saya tidak ada screenshot, tapi saya sempat suruh swing BBCA di 7.000. Ya di 7.000 saya sempat suruh beli dan sekarang sudah mau 8.000 ya. Yang penting sabar saja, yang penting ada tahu analisa, tahu teknikalnya, dan itu semua saya ajarkan. Mau Anda ODT, mau Anda swing, kalau Anda suka swing, itu saya ajarkan analisanya seperti apa, cara belinya gimana, cara analisanya bagaimana, kok bisa boleh swing, kok bisa kawal, kok bisa dia akan naik lagi. Itu nanti dibongkar di online class ya. Kalau mau daftar ya silakan, kalau nggak mau daftar nggak apa-apa, boleh belajar tempat lain. Yang penting Anda tahu analisa ya, untuk kalau teman-teman yang serius di dunia saham. Oke, kita langsung saja bahas ya, tidak usah panjang lebar, terlalu panjang ini kayaknya.
Kita langsung bahas saham-saham yang di request ya teman-teman. Iwon, bentar, Pakuan. Iwon oke ya, saya sempat ada yang tanya, saya bilang oke ya. Mungkin ada yang masuk, ada yang enggak, saya nggak tahu. Tapi ini tidak masuk rekomendasi saham saya ya. Tapi kalau kemarin tadi ada yang tanya di grup diskusi, saya bilang oke untuk Pion. Nggak tahu diambil atau enggak. Support sekarang support dia jebol 480 oke, potensi ke 500 dulu. 500 maksimal ke 510 lah ya. Itu resist cukup kuat untuk pion. Support ada di 480 sampai 470. Posisi uptrend untuk pion, silakan dikawal saja kalau yang sudah ambil. Lanjut TRJA. TRJA juga masih oke, masih fase uptrend karena masih bertahan di 250, resisten di 260 sampai 270. Ya, untuk TRJA masih oke selama bertahan di 250, maksimal turun tidak boleh jebol lebih dari 240. Ya, itu masih uptrend untuk TLJA. Lanjut ke SDMU. SDMU masih jalan di tempat ya, dia mencoba break tapi gagal break lagi. Dia ada resisten di 76 sampai sekarang di 80. Kalau dia bisa break 80, SDMU cukup menarik, biasa bisa lari ke 84 sampai 90 ke atas ya. Kalau bisa break 80-nya. Untuk sekarang dia mencoba naik tapi belum confirm uptrend. Support sekarang ada di 71 sampai terdekatnya 71 sampai 68 lah ya untuk SDMU. Masih masih di persimpangan polanya ya, masih di persimpangan untuk SDMU. Lanjut ke trim. Trim masih oke, masih uptrendnya masih dalam fase uptrend karena bertahan di 290, ada potensi dia retest ke 304 sampai 310 itu resist cukup kuat untuk trim. Kalau bisa break 310 lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break 310 dia akan koreksi lagi, tes lagi 290-nya sampai ke 286-nya. Posisinya masih uptrend selama tidak jebol lebih dari 280-nya. Ya, apalagi bertahan di 290-nya itu masih oke untuk trim. Lanjut ke MPP. Ya, ini menu kemarin ya. Menu menu scalping kemarin. Nggak tahu teman-teman udah pada cuan gede ini kayaknya. Ya, masih oke, masih uptrend tapi ya polanya memang banyak habis naik tinggi orang jualan. Tapi ini sudah hati-hati ya, sudah tinggi. Saran saya kemungkinan bisa terjadi koreksi dulu karena dia tidak mampu break 190-nya. Kemungkinan dia akan terkoreksi kalau dia turun pun dia bisa turun sampai 176 166 ya. Itu support uptrend dia 176 166 untuk WMPP. Support ada resist ada di 186 sampai 190 ya. Posisinya masih uptrend ya. Selama bertahan di 170 ya masih oke sebenarnya ya. Kalau bertahan di 170 masih oke, apalagi masih bertahan di 176-nya masih oke lah ya. Lanjut ke BRMS. BRMS belum confirm. Dibilang confirm gini ya. Dia masih ada resist yang cukup kuat di 246. Kalau tidak bisa break, dia gagal uptrend. Tapi kalau bisa break 246 dia akan lanjut naik ya ke 256 sampai 260-an. Support sekarang kalau bertahan di 230 minimal dia harus bertahan di 230 itu cukup menarik untuk BRMS. Tapi kalau break di bawah 230 lagi itu sudah kurang menarik lagi untuk BRMS. Ya posisinya lagi di persimpangan tapi ada kelihatan dia mau uptrend ya. Kelihatannya dia mau uptrend tapi belum confirm saja ya untuk BRMS. Intinya dia harus bertahan di atas 230 masih oke untuk BRMS. Lanjut ke SRTG. SRTG oke masih oke ya. Ada resisten cukup kuat di 2600 sampai 26. Bentar saya lihat dulu. Ini resist cukup kuat nih. Wah, bentar. 2650 itu resist cukup kuat untuk BRMS lagi. Saya SRTG 2600 sampai 2650 itu resist kuat untuk SRTG. Kalau bisa break dia lanjut, tapi kalau nggak bisa break dia akan koreksi dulu ke 2500 sampai 2480 ya untuk SRTG. Posisinya oke masih uptrend, masih dijaga di pola uptrend untuk SRTG. Lanjut ke SQMI. SQMI masih dalam fase uptrend, masih oke selama tidak jebol lebih dari 70. Ya, kalau masih bertahan di 70, SQMI masih oke, masih ada retest ke 74 dulu sampai 75 itu resist cukup kuat untuk SQMI. Kalau bisa break 75,
potensi ke 78 sampai 80-an. Tapi kalau nggak bisa break 75 ada potensi dia koreksi dulu ke 70. Ya kalau 70-nya jebol dia akan turun ke support paling kuat di 66 ya 66 sampai 68 itu support paling kuat ya untuk SQMI. Sekarang polanya masih oke selama tidak jebol lebih dari 70 masih uptrend untuk SQMI. Lanjut resist terkuat di 75 ya untuk SQMI. Lanjut ke MPPA. MPPA masih dalam fase-fase di persimpangan, belum downtrend karena masih bertahan di atas 210, masih ada potensi dia rebound ke 222 sampai 230. Ya, kalau dia mau break ke atas atau mau mau uptrend kembali, dia harus break di atas 230. Tapi kalau gagal gagal break di 230, kemungkinan dia akan terkoreksi turun kemungkinan dia akan terkoreksi turun lagi ya. Retest lagi ke 210-nya. Hati-hati, jangan jebol lebih dari 200 saja. Karena kalau break di bawah 200, MPPA kurang oke. Ya, dia bisa downtrend. Tapi kalau masih bertahan, apalagi bertahan di 210-nya, masih ada potensi retest ke 222 sampai 230 resist cukup kuat untuk MPPA. Posisinya lagi di persimpangan untuk MPPA. Lanjut ke Jcon. Bentar, Jcon. Bentar, bentar, bentar. Alex, bentar, bentar, bentar. Waduh, loading. Bentar ya, bentar, bentar. Jekon. Jekon masih di atas ya, masih masih oke sebenarnya masih bertahan di 115, masih ada potensi retest lagi 120 sampai 123, masih uptrend selama bertahan di paling tidak bertahan 115 itu masih sangat oke. Kalaupun turun selama masih bertahan di 110 juga masih oke. Dia masih di atas ya. Lanjut ke resist resist di ini ya. Resist pertama 120 sampai 123 dulu. Itu resist cukup kuat 123 untuk Jekon. Lanjut ke Wika. Wijaya Karya masih oke, masih di atas ya, masih oke, masih bertahan di atas 970, masih ada potensi retest lagi ke 1000. Ya, 1000 resist cukup kuat, 970 support kuat. Ya, masih uptrend, masih oke untuk Wika. Lanjut ke Harum. Harum masih eh belum belum jelek, masih oke. Selama bertahan di 1750 masih oke lah. 1750 1780 masih oke untuk Harum masih uptrend. Ada resisten di 1820 sampai 1850 itu resisten cukup kuat untuk Harum. Posisinya masih oke, apalagi masih bertahan di atas 1750 masih sangat uptrend untuk Harum. Lanjut ke Degik. Degik masih kelihatan bagus nih ya, tapi belum confirm sih. Dia mencoba kembali uptrend ya. Kalau bisa break di 116, apalagi bisa break di atas 118 lah itu sangat oke untuk DG bisa uptrend kembali bisa tes ke 124 sampai 130. Sekarang dia ada resisten untuk DG di 114 sampai 118 itu resist cukup kuat untuk DG. Support di 110 sampai 108. Posisinya mencoba uptrend tapi belum konfirmasi untuk DG ya. Lanjut ke Emrat. Emrat cuy. Mustika Ratu. Dibilang oke ya, sudah kelihatan oke ya, sudah kelihatan oke, apalagi bertahan di atas 270 masih oke ya. Intinya titik kuncian dia di 270. Kalau bertahan di 270, Emrat oke bisa bisa dikatakan bisa kembali uptrend, tapi kalau break di bawah 270 berarti gagal uptrend. Dia bisa ke balik ke 250 ya. Resist cukup kuat di 300 ya. 300 jebol dia akan lanjut naik ke 320 tapi 300 gak jebol dia akan retest ke 270. Ya posisinya mencoba uptrend ya. Mencoba uptrend hampir konfirmasi selama 270-nya kuat untuk Emrat. Lanjut ke ASA. Tapi ini agak-agak gimana ya? Sahamnya agak-agak nggak terlalu liquid ya. Jadi nggak bisa masuk ramai-ramai ya. Eh sudah saham gorengan ya beginilah akibatnya kalau berani hold saham gorengan. Ya saya sudah kok kok saya sempat bilang nih saham mental kuat aja kau berani beli saham ini. Saya sih nggak beli ya Asia.
Kemungkinan bisa turun lagi ya kalau saya lihat, apalagi dia break di bawah 280 itu konfirmasi downtrend ya. Kalau breakdown di bawah 280 tidak mantul, dia konfirmasi downtrend. Dia bisa ke 230 sampai 200 ya. Intinya kuncian dia di 280, kalau bertahan ya ada potensi dia mantul lagi ke 300, tapi kalau 280-nya jebol ya potensinya sekarang ada ke 250 dulu, terdekat 250 sampai 230 dulu ya. Itu area support cukup kuat untuk Asia. Jelas posisinya kurang oke, apalagi kalau sampai jebol 280-nya ya. Resisten di 300 untuk sekarang Asia. Saham gorengan panas ya. Jadi Anda harus tahu resiko dan rewardnya. Lanjut ke Adro. Adro posisi lagi di persimpangan ya. Posisi lagi di persimpangan 3.100 sampai 3.000 itu support cukup kuat. 3.000 tidak boleh sampai jebol. Kalau 3.000 jebol, dia bisa balik arah turun atau downtrend. Tapi kalau sekarang masih bertahan di atas 3.100 sampai 3.140, ada potensi ya bisa retest lagi ke 3.200-nya, maksimal ke 3.260 itu resist cukup kuat untuk Adro ya. Posisinya lagi di persimpangan untuk Adro. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Semua aktivitasnya, tradingnya, kerjaannya, usahanya, apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Kesehatan selalu terjaga. Dan yang paling penting jangan lupa untuk bersyukur. Oke, terima kasih. Salam cuan.